Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mulai dari mana. Ini adalah salah satu pertanyaan dari Mas Anam, member di kelas mentoring. Ada pertanyaan, mungkin ada pencerahan untuk kami. Sebaiknya dimulai dari mana jika ingin usaha lagi, tapi latar belakangnya seperti ini. Pernah punya usaha tapi bangkrut. Jadi kondisinya minus alias punya hutang. Ada keluhan kesehatan menaun, jadi tidak bisa kerja berat-berat seperti kulit dan lain-lain. Sedangkan harus menghidupi anak, istri, dan cicilan tiap bulan. Kalau jadi YouTuber harus nunggu monet dan itu memakan waktu berbulan-bulan sampai monet dan menghasilkan. Kalau jualan belum tahu produk apa yang harus dijual dan nyari traffic dari mana. Pertama-tama untuk menghadapi kondisi sulit seperti ini, kita membutuhkan keberanian, semangat, strategi yang tepat. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk memulai usaha lagi berdasarkan situasi yang mungkin teman-teman rasakan atau sebagian juga mengalami hal yang serupa dengan Mas Anam ya. Kembali di fundamental bisnis yang pernah diajarkan di materi Juragan Online, kalian bisa lihat kembali ya. Jadi kalian ketika terjun di dunia bisnis ini bisa perorangan atau berkelompok ya. Itu menjual yang namanya value kepada market untuk mendapatkan revenue. Rupiahnya itu ada di market ya teman-teman. Jika kalian masih bingung penghasilannya berapa, berarti value yang kalian tawarkan itu belum serupa dengan penghasilannya ya. Dengan kata lain, jika penghasilannya masih rendah, berarti yang perlu kalian tingkatkan adalah value-nya ya. Value-nya ditingkatkan biar kita mendapatkan penghasilan. Dan mindset-nya juga harus ditanamkan. Market itu yang punya cuannya ya. Jadi bagaimana marketnya puas, kita dapat rupiah dengan cara menawarkan value. Naikkan value kalian dengan belajar di Juragan Online. Saya berharap teman-teman ini punya tidak hanya mindset tapi ya skill set juga ya. Skillnya bertambah, akhirnya value-nya naik. Jadi mendapatkan revenue yang setara dengan value yang kalian kuasai. Putar lagi materi yang membahas value triangle ini ya. Di paling bawah itu value-nya yaitu kita menukarkan waktu dan energi untuk mendapatkan uang. Di atasnya kita mendapatkan uang dengan cara kita menjual produk atau service. Jadi kita menukar value produk dan service ini untuk mendapatkan revenue, uang. Kemudian di atasnya kita menukarkan informasi untuk mendapatkan uangnya. Jadi kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya value berupa informasi, kita tukarkan menjadi penghasilan gitu ya. Kemudian yang paling atas kita punya modal, kita masukkan ke market, kita dapat uang. Jadi kita bisa membiayai sebuah bisnisnya berkembang, akhirnya kita dapatkan uang dengan memodali atau berinvestasi ke sebuah bisnis gitu ya. Ini basic sekali, fundamental. Jika kalian masih dalam kondisi yang menukar energi dan waktu karena bekerja di orang lain, ini jangan idealis ya, jangan langsung keluar kemudian berharap langsung sukses di bisnis online ini ya. Tidak ada yang instan teman-teman. Kalian harus berproses, kalian harus belajar, kalian harus naikkan value-nya dulu agar tahu. Kemudian baru memutuskan resign itu kalau sudah punya modal dan bisnisnya bisa berjalan. Jangan keluar dulu setelah lihat video motivasi dari influencer langsung keluar gitu ya. Itu namanya bodoh ya. Kalian jangan telan mentah-mentah, kalian pelajari dulu, naikkan skill set kalian, kemudian bisa menghasilkan, baru kalian keluar ya. Ya, yang ingin saya ajak teman-teman itu langsung melompat. Jadi menukar informasi, value kita informasi untuk mendapatkan cuan ini paling mudah, murah, dan bisa cepat ya. Kita suka apa, kita berikan informasi kepada audiens dengan cara kita menjadi konten kreator itu ya. Itu yang paling murah. Kita tidak butuh banyak modal, hanya handphone dan koneksi internet. Tapi ketika kita mau terjun di servis produk itu harus punya ilmunya juga ya. Untuk memproduksi barang, produk yang bisa dijual itu tidak mudah. Kalau produk kalian jelek, maka marketnya tidak puas, maka akan menyusahkan kita untuk memutar bisnis. Jasa juga begitu ya, jasa kita tidak karuan, orang banyak yang kecewa, kita akan susah mendapatkan cuannya ya gitu ya. Kemudian tips berikutnya adalah pilih industri yang tepat, market kategorinya juga tepat ya. Industrinya misalnya informasi, kita masuk informasi tapi market kategorinya misalnya mau terjun di radio. Radio sudah
banyak ditinggalkan. Orang sekarang melihat informasi lewat sosmed gitu ya, itu tidak pas gitu ya. Jadi kalian harus gunakan data, fakta, dan trends ya. Mungkin kalian bisa lakukan ini, misalnya kalian bisa gunakan ChatGPT untuk mengulik tren apa yang sedang berkembang. Kalian bisa tulis ya, industri bisnis dan market kategori apa yang tren 2025 dan berikan analisis dan alasannya yang cocok untuk dikembangkan dengan digital marketing. Nanti dia akan memberikan beberapa ulasan. Setelah itu kalian jangan langsung dieksekusi, tapi kita harus lihat dulu, kita juga harus lihat trennya ya, masukkan misalnya kesehatan dan kebugaran ini ya. Ini trennya bagaimana, kalian masuk ke Google Trend. Kalian bisa telusuri lewat YouTube bisa, kemudian lewat penelusuran berita, Google Shopping, gambar gitu ya. Lihat trennya, itu bagaimana, tarik 5 tahun ke belakang, kalau datar grafiknya berarti bagus gitu ya. Kalian bandingkan juga 5 tahun kemudian kita tarik 90 hari, 12 hari, kalian lihat trennya. Jadi jangan hanya di ChatGPT ya, nanti dari ChatGPT ini hanya membantu kita menganalisis mana yang ingin kita kerjakan ya. Setelah lihat data, fakta, dan trennya, ini beberapa tips buat kalian, kategori konten yang berpotensi itu di sosmed. Dan evergreen itu terus-menerus ya. Ini temanya terus-menerus dan digunakan. Ada 3 kategori ini, wealth, health, dan relation. Wealth itu kekayaan, semua orang ingin kaya dan takut miskin. Kalian bahas ini, kalian mengulik edukasi tentang kekayaan, bagaimana cara mendapatkan cuan gitu, orang akan berminat gitu ya. Kemudian health, semua orang ingin sehat dan takut mati, membahas tentang kesehatan itu juga berpotensi. Kemudian relation, semua orang itu diciptakan menjadi makhluk sosial dan dia tidak bisa hidup sendiri. Kalian bikin tips-tips seperti berbagi, jaga hubungan, keluarga, pertemanan, itu juga menarik untuk memikat audien ya. Ini beberapa contoh yang kalian bisa ambil idenya. Pilih satu, jangan kerjakan banyak ya. Pilih satu, jadilah spesialis, jangan generalis. Saya pilih mau bidang kesehatan saja. Jadi fokus kalian belajar di sana, diulang-ulang, dipelajari di berbagai sumber, kalian terapkan, kalian uji coba, kalian bikin kontennya, terus fokus di sana, akhirnya akan jadi expert, akan jadi ahli gitu ya. Kembali ke materi digital marketing, definisi digital marketing adalah menggabungkan cara promosi dengan sumber penghasilan. Cara berpromosi ada 3, search engine di Google, kalian bisa gunakan Google Ads, SEO, kemudian sosmed, TikTok, IG, Meta, Facebook, YouTube, kemudian marketplace, Shopee, Tokopedia gitu ya. Di sumber penghasilan ada jual jasa atau produk gitu. Ini yang paling puncak itu adalah sebenarnya di produk ya. Kemudian di bawahnya ada jasa, ada lagi yang paling bawah itu sebenarnya selain di jasa ini adalah menjual jasa atau produk orang lain. Ketika kalian belum sampai levelnya untuk memproduksi produk sendiri, kalian bisa menjual produk orang lain. Jasa demikian pula ya. Jasa itu kalian kalau tidak bisa menjual jasa kalian karena belum punya skill, kita bisa menjual jasa orang lain ya. Punya teman yang ahli memasak gitu ya, kita jual keahliannya. Punya teman yang ahli mengajar misalnya keterampilan apa, kita bisa bikin kelas, kita bisa membuat event untuk kelas teman kita tanpa kita yang mengajar, jadi kita menjual jasa teman kita gitu ya. Jadi tipsnya teman-teman kalau belum punya jasa sendiri atau produk sendiri, jualah jasa atau produk orang lain. Itu paling simpel, minim modal, dan kalian bisa langsung action, masuk ke komunitas, tanya saja bisnisnya apa-apa, boleh saya jualkan, bantu jualan, nanti fee-nya berapa. Itu lebih simpel, langsung dapat cuan saat kalian ada traffic atau ada deal dengan market gitu ya. Kemudian untuk menaikkan kemampuan di bidang digital marketing di Juragan Online kan kita sudah ajarkan pada teman-teman 5M ini ya. Ini dalami teman-teman, benar-benar dalami ilmu ini. Yang saya ajarkan ini benar-benar basic. Kalian bisa ulang-ulang videonya jika terlalu cepat ya. Nanti membahas tentang menentukan ide, meriset market, membuat konten, membuat toko, mempromosikan. Kalian kuasai skill set ini benar-benar. Jika kalian sudah menguasai, kalian bisa tawarkan jasa ini kepada orang lain ya. Kalian bisa jadi agensi ataupun juga bisa mengembangkan bisnis sendiri dengan cara menggunakan metode ini ya. Insya Allah ini
sudah terbukti karena saya juga mengamalkan pola ini ya. 5M ini saya terapkan di beberapa bisnis, tidak hanya di umer.co.id, tapi juga di beberapa bisnis yang saya jalankan. Misal ada proyek baru ya, polanya 5M ini ya. Kemudian tips berikutnya adalah fokus hingga di puncak. Kalian sudah memilih tadi ya kategorinya mana, kalian harus fokus di sana, jangan tolak-toleh, hilangkan gangguan. Kalau kalian terjebak di sosmed, karena sosmed itu dopamin ya. Kita ini kalau di Facebook, di Meta, di IG, kemudian di TikTok itu kan namanya feed, kita dikasih makan. Karena kalau kita terjebak di sana, kita pengennya scroll terus tanpa kita melakukan apa-apa gitu ya. Jadi itu harus dilawan. Fokusnya bagaimana? Kamu harus mengerjakan sesuatu, jangan terjebak dengan gangguan itu ya. Tutup, langsung kerjakan, bikin konten, mau ngerjakan apa tadi. Mungkin itu pahit tapi itu harus dilalui ya. Karena sudah komit, karena ini game saya sudah masuk ke bisnis. Tidak ada ya orang lain yang menyuruh saya juragannya, tidak ada di atas juragannya. Kalian ini yang bertanggung jawab pada diri kalian sendiri ya. Seperti saya sendiri, ini waktunya malam ini ya, bikin konten ini malam. Saya paksa untuk saya bikin konten, saya harus bisa sesuai dengan tujuan saya, ingin membantu banyak orang untuk menjadi juragan online. Saya bikin videonya agar teman-teman bisa menjadi solusi, teman-teman membuka mindsetnya, menjadikan ini skill set. Akhirnya teman-teman jadi ahli di bidang yang kalian tekuni dengan ilmu fundamental yang saya ajarkan di juragan online ini. Yang terakhir adalah jadilah spesialis bukan generalis ya. Jadi market itu membayar kita karena kita expert di satu bidang itu ya. Bukan di banyak bidang. Dokter umum sama dokter spesialis itu lebih mahal dokter spesialis ya. Caranya bagaimana? Itu aktivitas yang kalian pilih tadi ya, kategorinya apa, kalian pilih di situ, kalian harus jadi ahli di sana. Jangan gonta-ganti, jangan melirik kebun orang lain ya. Mungkin kebun orang lain lebih hijau, tapi kalian tidak tahu itu kotoran teletongnya di mana enggak tahu ya, pahitnya di mana enggak tahu. Memang lebih hijau, tapi kita jangan terganggu oleh kiri kanan. Tetap fokus di bidang yang kalian tekuni. Aktivitas yang biasa kalian lakukan diulang-ulang jadi biasa, kemudian diulang-ulang lagi biasa jadi bisa diulang-ulang lagi jadi ahli, jadi expert. Ketika kalian jadi expert, maka uangnya, revenue-nya itu akan datang kepada kalian ya. Jadi ingat, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Fokuslah pada apa yang bisa kalian kontrol ya, dan hindari untuk membandingkan dengan orang lain. Ini yang paling penting ya. Dengan doa, usaha maksimal, perencanaan yang matang, Anda bisa bangkit dari situasi ini ya. Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini sudah terfirman di surat Al-Baqarah ayat 286. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.